Melihat gimana perjuangan timnas Indonesia untuk menggapai mimpi ke panggung dunia. Walah, asli, beneran berat banget. Mulai dari direcokin sama para haters dalam negeri, kemudian tergabung di grup neraka, dan sekarang harus menghadapi polemik dengan Bahrain serta AFC. Akan tetapi kami pun meyakini kalau setiap rintangan serta segala problematika yang ada, pasti akan ada hal baik di belakangnya. Yap, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Di tengah segala hal berat yang terjadi, nyatanya justru memacu mereka-mereka yang ada di sana buat pulang. Setelah kemarin berita soal Kevin Dix, kemudian disusul oleh Rumeni, Jero, dan Miliano Jonathans. Satu lagi nama Grade A yang kemungkinan besar akan segera bergabung ke timnas Indonesia, yang mana ia adalah Pascal Struijk. Pemain 25 tahun milik Leeds United yang kembali memberikan sinyal positif dan harapan kepada publik tanah air di media sosialnya. Jelas dengan ini semua, kami berharap dengan adanya segala hal sulit yang terjadi dengan timnas, mampu memacu para pemain Grade A untuk pulang dan membuktikan kalau timnas Indonesia nggak bisa disepelekan gitu aja. Apalagi sama negara yang luasnya nggak lebih gede dari Jaksel, yaitu Bahrain, dan pastinya orang-orang di balik layar dari AFC itu sendiri. Timnas Indonesia memang sekarang ini sedang menapaki level baru dalam persaingan level Asia. Dan suka tak suka, ya inilah jalan yang terjal untuk mampu menembus level elit. Jelas semua mata atau sorotan sekarang sedang tertuju pada AFC. Sebab organisasi yang satu ini kayaknya emang benar-benar punya sisi lain dalam diri mereka. Masih ingat ketika manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji hanya bisa geleng-geleng saat surat protes PSSI terhadap Bahrain yang sudah dilayangkan 3 kali ke AFC ditolak mentah-mentah. Ya makanya wajar jika kecurigaan publik sepak bola tanah air kepada AFC kini sudah mencapai level seperti detektif Conan. Dan yang bikin dongkol jelas bisa-bisanya AFC tanpa Fafifu was-was langsung menanggapi surat keberatan dari FA Bahrain untuk memindahkan venue pertemuan kedua melawan Indonesia ke tempat netral. Dengan alasan Bahrain khawatir serangan online yang masif dari Indonesia akan berwujud nyata di GBK. Kan kocak gitu loh. Nah, selain masalah itu, ada juga masalah lain yang sedang hinggap di tubuh tim nasional. Ya, apalagi kalau bukan seruan mengganti STY dari berbagai pihak yang mungkin menjadikan ini saat yang tepat buat berkoar-koar. Ditambah ciri khas netizen kita yang dikit-dikit out, membuat semuanya jadi runyam. Ya emang sih nggak bisa dipungkiri, kegagalan Indonesia meraih target minimal 4 poin dari Bahrain dan China membuat langkah tim Garuda dinilai makin sulit. Tapi ya, nggak dikit-dikit STY out juga kali. Ingat, kita itu baru kalah sekali loh, dan jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 juga tipis. Jadi atas dasar apa hanya karena Koshin dalam tanda kutip blunder di laga versus China, lalu tiba-tiba kok disuruh out? Pesimiskah kalian ketika nanti dihadapkan laga melawan Jepang home away, lalu Australia juga away, dan Arab Saudi yang kita main home? Dan apakah kalian juga pesimis kita bisa curi 6 poin di kandang sendiri dari China serta Bahrain? Ya, kalau kalian pesimis sebelum bola ditendang, ya udah, berarti hanya sebatas itu aja sih kecintaan kalian ke timnas Indonesia. Sebab media Vietnam yang selama ini banyak julid pun juga heran gitu loh. Kok bisa netizen Indonesia secepat itu berubah pandangan ke Kocin hanya karena 1 kali kekalahan? Ya, menurut media Soha, sungguh heran melihat sikap supporter timnas Indonesia yang cepat berubah dalam menyoroti kiprah Shin Tae-yong. Sebab beberapa waktu sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut banjir pujian karena berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Lalu juga meloloskan Indonesia ke 16 besar Piala Asia serta semifinal Piala Asia U23 juga untuk pertama kalinya. Pada hari-hari sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong banyak dipuji karena berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, dan jangan lupa hasil di Piala Asia Senior ataupun U23. Kemudian hasil imbang beruntun di 3 laga yang menghadirkan kejutan di sepak bola Asia. Seluruh tim Asia memuji Indonesia terutama setelah pertandingan melawan Saudi Arabia dan Australia. Tentu saja supporter Indonesia sangat senang. Namun setelah hanya sekali kalah dari China, pelatih Shin Tae-yong langsung mendapat banyak kritik. Bahkan banyak yang menyerukan agar jurus strategi Korea itu dicopot. Mengapa supporter sepak bola Indonesia bisa tiba-tiba berubah pikiran cepat itu? Tulis Soha. Soha ini baru tahu apa emang nggak tahu sih? Kalau ya emang begitulah kearifan lokal. Sebagian besar netizen kita yang katanya dijuluki sebagai SDM 78.
Nah, melihat realita yang ada, apakah kita beneran senolongso itu? Enggak loh, yakin. Bahkan boleh jadi, segala hal sulit yang ada, kini seolah mendatangkan hikmah lain. Terutama soal sudut pandang para pemain grade A yang selama ini jadi incaran. Yap, setelah nama Kevin Dix resmi salaman dengan Pak Erick Thohir, nama-nama lain juga mulai menunjukkan sinyal positif. Oleh Romini, yang menurut agennya udah tahap serius untuk mempertimbangkan tawaran PSSI, Jairo yang semua orang tahu arahnya gimana, lalu Miliano Jonathans, yang mengaku juga sangat terbuka untuk ke timnas Indonesia. Dan baru-baru ini pemain yang sebenarnya juga udah lama masuk list, yakni Pascal Struijk, juga kembali memberikan sinyal positif, yang mana itu ditunjukkan di media sosial Instagram. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Pirou, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara itu di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Pirou yang meninggalkan komentar. Ia menulis, Indonesia is calling, atau Indonesia memanggil Pascal Struijk. Bahkan sebelum ini pun, Pascal juga melakukan hal yang sama ke kolom komentar Joel Pirou. Nah, tentu saja, awalnya banyak netizen yang beranggapan kalau ini tuh cuma sebuah sarkasme aja. Namun, kita jangan lupa, kalau Kevin Dix dan Miss Hilgers dulu juga gitu, dan ujung-ujungnya sekarang mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia. Yap, sekarang waktunya kita berandai-andai. Kalau semisal Pascal Struijk ini masuk, maka sudah pasti. Gak cuman value timnas yang naik, tapi levelnya pun juga naik gitu loh. Dilansir dari Transfermarkt, Pascal diketahui sangat bisa bermain di berbagai posisi. Mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Nah, jika semisal Jairo ini telat gabung karena semua tahu ia sekarang sedang tahap pemulihan cedera hamstring, maka Pascal Struijk sangat bisa menjadi tandem bagi Tom Haye di lini tengah sebagai GM. Tapi dari semua itu, kemampuan terbaik dari Pascal Struijk adalah main sebagai center back sebelah kiri. Dan itu cocok karena bisa dibilang ini pemain adalah versi matangnya dari Justin Hubner. Yap, dengan kiper Maarten Pas. Lalu 3 back di depannya, ada Jay di tengah, Miss Hilgers di kanan, serta Pascal Struijk di kiri. Ya, kalau di atas kertas, ini bahkan harusnya sangat bisa bersaing di level Asia. Karena di wingback kita ada Kevin Dix dan di kiri ada Kelvin Verdong. Harusnya dengan pakem seperti ini, kebobolan dengan cara konyol seperti saat melawan China sangat-sangat bisa dihindari. Nah, bagus lagi kalau duet impian Jairo dan Tom Haye bisa terrealisasi. Serta 3 di depan ada Jonathan di kanan, Ragnar di kiri, serta Ole sebagai nomor 9. Ya udah, harusnya meraih minimal peringkat 3 atau 4 bukanlah hal yang mustahil. Intinya, khusus Pascal Struijk, Shin Tae-yong jelas nggak bisa mengabaikannya. Kalau ini pemain beneran mau gitu loh gabung ke timnas. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami cuma minta semua elemen timnas fokus dengan apa yang ada di depan. Masalah siapa nanti pemain baru yang datang, harapannya di bulan Maret 2025, mereka bisa beneran datang dan membantu tim ini. Namun sebelum ke sana, kami juga berharap Kevin Dix udah bisa main di bulan November. Dan kalau soal peluang lolos, jelas 15 poin adalah misi berat yang harus bisa diraih. Dengan sisa 6 pertandingan yang ada, Indonesia paling enggak kan harus bisa ngumpulin minimal 12 poin lagi. Realistisnya ya tetap 6 poin dari China dan juga Bahrain. Apakah itu bisa? Harusnya bisa, karena pastinya pemain dan pelatih juga udah belajar dari kesalahan sebelumnya. Lalu soal lawan Arab di kandang, please banget semoga nggak ketung 1-0 aja. Entah itu gol penalti atau lemparan Arhan, kena muka Al-Bulaihi lalu masuk gawang juga nggak apa-apa, yang penting gol. Kemudian melawan Australia di laga away, ya apapun caranya minimal 1 poin harus dapat. Nah, kalau soal lawan Jepang, mau pakai cara parkir bus kayak parkir pesawat kayak parkir tank, atau kalau perlu nih, tembok China pindah depan gawang Maarten Pas. Kita harus bisa curi minimal 1 poin kandang ataupun tandang. Kalau semua itu bisa dilakukan, insya Allah peluang finish di posisi 3 atau 4 sangat terbuka lebar. Ya emang pasti itu nggak gampang dan sungguh teramat berat, tapi ya tadi, kalau di Maret dan Juni 2025, skuad kita bisa sesuai harapan, plus Coach Shin nggak coba-coba sesuatu yang aneh lagi, peluang itu ada kok, walaupun ya hanya sekitar 30-40%. So, tetap semangat Garuda. Tunjukkan ke Bahrain. Tunjukkan ke AFC. Kalau tim ini nggak akan jiper hanya karena ulah kalian. Malah yang ada, ini bisa mematik para pemain grade A buat pulang membela tanah leluhur yang sedang disakiti oleh barisan aliansi Tim Teng yang nggak ikut-ikut diriin AFC, tapi tahu-tahu muncul jadi yang teratas di organisasi.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.